Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Akademisi. Sudah lama kita tidak bersua dan mungkin ini konten yang cukup panjang saya absen untuk membuat konten di channel YouTube saya. Tapi tidak apa-apa Sobat Akademisi, karena banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya, khususnya bagi dosen-dosen muda. Nah, konten ini sepertinya sangat cocok sekali bagi dosen-dosen muda yang sedang mengejar jabatan fungsional pertama kali, yaitu asisten ahli. Dan mungkin pertanyaan yang sering kali ditanyakan, bagaimana mengurusnya dan apa saja syarat-syaratnya. Nah, sebenarnya di pedoman operasional angka kredit tahun 2019 itu sudah sangat jelas sekali mengatur bagaimana dan syarat-syaratnya apa saja untuk mengurus jabatan fungsional pertama kali untuk yang asisten ahli. Di pedoman operasional angka kredit tersebut sudah mengatur proporsi atau pembagian masing-masing pelaksanaan dari Tridharma perguruan tinggi. Pertama, pelaksanaan pendidikan itu minimal harus 55%, pelaksanaan penelitian atau karya ilmiah itu 25% minimal, dan pengabdian masyarakat maksimal 10%, dan unsur penunjang maksimal juga 10%. Kalau pengangkatan pertama kali bagi teman-teman dosen muda itu kumnya adalah 150 untuk asisten ahli. Sehingga sebenarnya meskipun ada pembagian kum seperti tadi, sebenarnya pada pengangkatan pertama kali itu ada pengkhususan. Nah, pengkhususannya apa? Perolehan kum itu di tanda kutip diabaikan, karena pada pengangkatan pertama ada syarat khusus atau ada syarat-syarat yang meringankan menurut saya. Jadi teman-teman, syaratnya yang pertama memiliki ijazah magister S2. Tentu teman-teman sudah mengantongi syarat ini. Yang kedua, pangkat paling rendah penata muda tingkat 1 3B. Bagi PNS otomatis sudah mendapatkan ini. Bagi non-PNS nanti akan disetarakan. Kemudian memiliki karya ilmiah sebagai penulis pertama yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi. Teman-teman harus memiliki pengalaman mengajar setidaknya 1 tahun di kampus tersebut. Lalu syarat yang kelima, melaksanakan sekurang-kurangnya 1 kegiatan pengabdian masyarakat. Dan yang keenam, ini yang perlu digarisbawahi, telah memenuhi sekurang-kurangnya 10 angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen tetap. Nah, yang ketujuh teman-teman, memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan berita acara rapat pertimbangan senat perguruan tinggi. Dokumen ini akan teman-teman dapatkan ketika nanti mengusulkan kenaikan jabatan fungsional pada asisten ahli yang pertama kali tadi. Nah, jadi ada 7 syarat itu teman-teman. Nah, ada juga pertanyaan seperti ini, Mas, ketika saya S2 dulu, saya memiliki beberapa paper yang sempat publish pada jurnal nasional terakreditasi, bahkan beberapa juga Scopus. Nah, kira-kira itu bisa diakui tidak? Karya ilmiah apapun akan diakui selama menggunakan afiliasi kampus di mana tempat teman-teman bertugas. Artinya, kalau dulu punya karya paper atau publikasi pada jurnal nasional terakreditasi atau bahkan Scopus dan belum menggunakan afiliasi di mana tempat bertugas teman-teman sekarang, itu belum bisa diakui. Sehingga teman-teman harus mencari 1 paper lagi atau mencari karya yang telah dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi. Bagaimana mencari jurnal nasional terakreditasi? Pada video sebelumnya teman-teman bisa mengecek di channel YouTube saya. Oke, jadi seperti itu teman-teman, syarat-syarat yang diperlukan pada pengangkatan pertama kali jabatan fungsional di asisten ahli. Sehingga cukup 1 paper yang telah dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi, baik itu Sinta 1, 2, 3, sampai 6. Jadi sekali lagi teman-teman, pembagian pelaksanaan Tridharma yang telah saya sebutkan di awal tadi, khusus untuk pengangkatan pertama kali pada jabatan fungsional asisten ahli itu diabaikan, karena teman-teman sudah dianggap memiliki 1 ijazah S2 itu sudah dihargai senilai 150 sebenarnya kumnya. Jadi kumnya sudah terpenuhi, sehingga perlu mencari 10 tambahan kum dari pelaksanaan Tridharma. Oke teman-teman, jika ada hal yang masih dibingungkan dan ingin ditanyakan, silakan komen pada video ini. Oke teman-teman, saya ucapkan selamat berjuang dan semoga sukses dalam pengurusan pengangkatan pertama kali pada jabatan fungsional asisten ahli. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share
pada channel video saya ini.